Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kamarudin, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Al-Karimiyah, Kabupaten Sumeneb, Provinsi Jawa Timur. Bapak Ibu guru hebat, salam guru penggerak, salam merdeka belajar. Pada video kali ini saya akan menampilkan sebuah video aksi nyata dari modul 2.3, yaitu kucing untuk supervisi akademik dalam rangkaian kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 9. Dalam video kali ini akan ditampilkan sebuah rangkaian praktik kegiatan supervisi akademik untuk kegiatan pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir kucing, dan nanti di akhir video akan dilakukan refleksi pembelajaran terkait kegiatan supervisi akademik tersebut. Bapak Ibu guru, pada video ini akan terdiri dari 3 tahapan, yaitu tahapan pra-observasi, tahapan observasi, dan tahapan pasca observasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Fida. Selamat pagi Bu Fida. Gimana kabarnya Bu Fida hari ini? Alhamdulillah baik. Oke. Begini Bu Fida, seperti yang sudah saya sampaikan lewat telepon kemarin ke Bu Fida, bahwa saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik terkait pembelajaran matematika. Bu Fida kan mengajar matematika ya? Matematika di kelas 10 ya, kelas 10. Jadi nanti saya akan melakukan supervisi akademik terkait pembelajaran Ibu Fida. Ada 3 tahapan nanti Bu Fida. Yang pertama tahapan pra-observasi, kemudian yang kedua nanti tahapannya adalah observasi. Jadi saya nanti akan langsung ke kelas untuk mengobservasi pembelajaran Bu Fida. Kemudian yang terakhir nanti adalah pasca observasi. Nah, pagi hari ini saya akan memulai dengan wawancara pra-observasi, dengan harapan nanti tujuannya adalah untuk mempersiapkan diri, apa yang Bu Fida harus persiapkan, dan kira-kira bagaimana nanti Bu Fida melakukan pembelajaran di kelas. Dan di pasca observasi nanti kita akan melakukan review terkait apa yang sudah Ibu lakukan di kelas. Nanti akan didampingi bersama guru pengajar praktik ya. Baik Bu Fida, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, tujuan supervisi yang akan saya lakukan itu sebenarnya bukan untuk menilai. Jadi kehadiran saya di kelas nanti tidak mau menilai Bu Fida mengajarnya baik atau tidak, tapi hanya sekedar untuk melihat apa yang Ibu Fida lakukan, sehingga nanti akan ada refleksi, akan ada umpan balik, kira-kira apa yang perlu diperbaiki untuk kedepannya. Dan tujuan dari wawancara ini adalah untuk mempersiapkan Bu Fida supaya nanti lebih mantap mengajarnya pada saat dilakukan observasi di kelas. Baik Bu Fida, kalau boleh tahu dulu di awal, Bu Fida nanti mengajar di kelas berapa, materi apa Bu Fida? Di kelas 10-2, Ya. materinya itu tentang sistem persamaan linear. Oke, tentang sistem persamaan linear. Ya. Bisa apa itu 2 variabel atau bagaimana? Atau masih 1 variabel? SPLDV sudah. Berarti dua variabel ya. Ya. Berarti nanti Bu Fida akan mengajar di kelas 10-2 untuk materi sistem persamaan linear 2 variabel. Baik Bu Fida. Bu Fida sudah tentu menyiapkan perencanaan pembelajarannya ya, atau modul ajarnya. Boleh Bu Fida menyampaikan atau
menyampaikan kepada saya terkait tujuan pembelajaran yang Ibu Fida ingin sampaikan nanti di pembelajaran Ibu. Ya, monggo Ibu. Ya, pertama itu tujuan pembelajarannya kan ada dua, Pak. Oh ya. Yang pertama, peserta didik menyelesaikan SPLDV menggunakan metode campuran, tapi bentuk soalnya itu matematis. Terus yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan SPLDV dengan metode campuran juga, tapi bentuk soalnya itu bentuk aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Oh, oke. Jadi ada dua tujuan pembelajaran ya yang akan Ibu capai di situ. Kemudian Bu, kalau boleh Ibu jelaskan lagi, area pengembangan apa yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran nanti Ibu? Area pengembangannya di mana? Yang pertama, ada tiga. Yang pertama, mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi peserta didik itu belajar dengan nyaman. Iya. Kemudian, memandu proses belajar mengajar yang efektif. Dan yang ketiga, melakukan asesmen dan menyediakan umpan balik. Oke. Berarti ada tiga area pengembangan Bu ya? Iya. Nah, jadi kalau boleh saya review, yang pertama menciptakan lingkungan kelas yang nyaman ya, yang memadai pembelajaran. Yang kedua memandu proses pembelajarannya yang efektif. Kemudian yang ketiga pemberian asesmen dan juga umpan balik. Oke. Dan dari tiga area pengembangan ini Bu, kira-kira apa yang lebih spesifik Bu yang ingin dicapai? Dari tiga area pengembangan ini, setiap area ini apa yang mau lebih Ibu fokuskan atau spesifikkan? Kan tadi ada tiga. Iya. Saya dari yang pertama dulu ya, Pak. Iya. Yang pertama kan mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi peserta didik belajar dengan nyaman. Maka area spesifikasi yang saya ingin capai itu yang pertama, kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Ya. Yang kedua, penerapan disiplin. Ya. Untuk area yang kedua, memandu proses belajar mengajar yang efektif, itu area spesifikasinya. Yang pertama, pendekatan dalam mendampingi peserta didik. Ya. Kemudian pembelajaran diferensiasi. Terus yang ketiga, melakukan asesmen dan menyediakan umpan balik, itu area spesifikasinya pemberian umpan balik yang konstruktif. Oke, konstruktif ya. Ya. Baik, jadi yang lebih ingin Ibu spesifik atau lebih fokus area pengembangan itu yang pertama terkait lingkungan kelas belajar yang nyaman itu ada dua ya tadi ya kalau saya catat, yaitu kenyamanan lingkungan belajar. Ya. Yang kedua penerapan disiplin. Ya. Kemudian untuk area pengembangan yang kedua memandu proses pembelajaran itu Ibu akan melakukan yang pertama pendekatan kepada murid dalam pembelajaran itu. Jadi artinya Ibu lebih banyak berhubungan dengan siswa di situ ya. Apa kesulitan siswa, jadi Ibu lakukan pendekatan itu. Kemudian yang kedua Ibu mau melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, benar. Oke, berdiferensiasi. Kemudian yang asesmen dan umpan balik tadi Ibu akan melakukan asesmen dan umpan balik secara konstruktif. Ya. Baik, setelah saya tahu area pengembangannya, nah kira-kira nanti strateginya seperti apa Bu dalam pembelajaran untuk mencapai area pengembangan yang Ibu tadi inginkan. Jadi di rancangan pembelajaran ini bagaimana strategi yang akan Ibu lakukan? Jadi saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa, terus berdasarkan minat belajar siswa dan juga berdasarkan profil belajar siswa. Yang kemudian nanti akan saya integrasikan dengan pembelajaran sosial emosional (PSE). PSE ya. Kemudian strateginya saya menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL. PBL ya. Ya. Jadi pertama itu nanti saya akan mengajar, masuk kelas saya memberikan persepsi dulu kepada siswa. Kemudian di inti itu saya akan memberikan materi kepada siswa itu sesuai pengelompokan siswa itu kan ada yang visual, estetik, terus ada yang profil ya, profil belajarnya, terus minatnya juga kesiapan siswa. Jadi saya bentuk kelompok nanti, kemudian saya berikan materi dan tugas.
Nanti saya minta ke siswa itu untuk diskusikan, dan setelah selesai nanti saya minta kembali untuk menyampaikan ke depan apa hasil diskusinya. Oke, ya bagus itu Bu. Itu bisa dilaksanakan dan bisa dicoba, semoga nanti berhasil dari apa yang sudah Ibu sampaikan. Jadi strateginya Ibu nanti mau menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya, integrasinya dengan pembelajaran sosial emosional. Baik, kemudian nanti ini ada media pembelajaran yang akan dipakai nanti di pembelajaran ini? Media apa yang dipakai? Tentu ada, karena saya akan menggunakan video pembelajaran kan untuk materi prasyaratnya itu pakai video dari YouTube. Oh, iya. Jadi, Ada materi prasyarat. Iya. Oh, iya, iya. Ada laptop berarti Pak, bukunya sama Iya. proyektor. Oke. Jadi nanti perlengkapannya berarti pakai laptop dan LCD gitu ya. Oke. Kemudian materinya juga diambilkan dari video di YouTube. Iya. Ada linknya nanti tentunya ya. Baik. Nah, pelaksanaannya kapan Bu nanti? Pembelajaran itu nanti? Karena saya punya jadwal itu Kamis sama Sabtu. Iya, Kamis Sabtu. Besok aja Kamis. Besok. Berarti pembelajaran ini dipersiapkan untuk besok Kamis ya? Iya. Baik, Kamis besok saya akan melakukan supervisi. Saya akan masuk ke kelas Ibu di jam berapa? Di jam 7. Yang pertama nanti ya, di jam pertama jam 7. 2 jam pelajaran Bu. Iya. Baik, nanti insya Allah saya akan datang bersama Ibu besok Kamis untuk melakukan observasi di pembelajaran Ibu di kelas 10.2 ya, di kelas 10.2 untuk mata pelajaran matematika materi sistem persamaan linear 2 variabel itu ya. Oke, baik Bu. Nanti Ibu setelah melakukan observasi di kelas, saya akan mengamati Ibu langsung saja mengajar seperti biasanya. Nanti saya akan mengamati, juga akan memberikan umpan balik ke Ibu terkait apa yang sudah Ibu lakukan di kelas. Nanti di akhir kita akan melakukan wawancara pasca observasi. Nanti saya akan wawancara lagi dengan Ibu terkait apa yang sudah terjadi di kelas. Jadi hasil observasi atau supervisinya akan kita diskusikan lagi di wawancara pasca observasi bersama guru pengajar praktik Ibu ya. Baik, nah terakhir Bu ya, Bu Fida, dari percakapan pra observasi ini sebelum saya mengobservasi Ibu, kira-kira apa refleksi yang bisa Ibu berikan atau kira-kira apa manfaat dari wawancara pra observasi ini? Jadi saya merasa senang karena saya bisa mempersiapkan dengan baik dan matang untuk pembelajaran besok. Kemudian untuk kelengkapannya bisa saya pelajari nanti malam. Iya. Dan saya mohon juga minta ke Bapak nanti memberikan umpan balik kepada saya. Iya, pasti. Untuk memperbaiki pembelajaran selanjutnya. Oke. Baik, alhamdulillah kalau wawancara ini memang bermanfaat bagi Ibu sebagai bekal supaya nanti pembelajaran Ibu lebih baik. Tapi paling tidak dengan wawancara ini bisa membantu Ibu lebih matang mempersiapkannya. Ibu sudah membuat modul ajar, sudah ada langkah-langkahnya juga sudah ada. Ibu lebih matang lagi. Terima kasih dan saya rasa mudah-mudahan besok Kamis Ibu bisa prima, bisa mantap untuk mengajar di kelas 10. Baik, terima kasih Ibu Fida. Kita ketemu lagi besok di kelas ya, di kelas 10. Terima kasih Bu Fida. Assalamualaikum. Hari ini pelajaran matematika kita ketemu kembali. Apa kabar kalian? Baik. Alhamdulillah baik. Sebelum pelajaran dimulai, silahkan ketua kelasnya untuk dipimpin doa terlebih dahulu. Sebelum pelajaran hari ini dimulai, kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa
Sebelum ibu mulai pelajarannya, ada yang tidak masuk? Masuk semua. Minggu kemarin ada yang masih ingat kita belajar tentang apa? Eliminasi dan substitusi. Eliminasi sama substitusi. Masuk di SPLDV ya? Ya, persamaan linear tentang SPLDV. Kalau SPLDV 2 variabel apa 3 variabel? 2 variabel. Tapi kalau ada 2 variabel juga ada berapa persamaan? 2 persamaan. Ada yang masih ingat apa itu metode eliminasi? Menghilangkan variabel. Jadi kemarin itu kita belajar yang pertama metode eliminasi, menghilangkan. Kalau yang substitusi, mengganti. Nah, sekarang kita akan belajar tentang penggabungan dari kedua metode ini. Disebut dengan metode campuran. Jadi kita pakai eliminasi juga pakai substitusi. Dan bentuk soalnya itu ada 2. Ada yang bentuk matematis, ada juga yang bentuk aplikasi. Kalau yang bentuk matematis itu biasa menyajikan yang bentuknya angka saja sama variabel saja. Nah, kalau yang aplikasi itu kayak penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nanti dibentuk dulu ke bentuk matematis dan baru dikerjakan pakai eliminasi sama substitusi. Nah, sebenarnya ibu mau pakai proyektor, tapi karena berhubung lampunya padam, nah ibu bagikan link YouTube-nya. Kalian bisa cari di HP kalian masing-masing materi tentang dasar dari metode campuran ini. Ibu tulis linknya ya. Kalian cari. Sudah, itu bisa dicari. Nomor HP silakan dicari. Kalau sudah ketemu bilang. Sudah, ada yang dapat? Sambil ibu jelasin di depan, ibu mau kasih contoh dari yang ada di dalam link itu. Ibu kasih contoh di sini yang bentuk matematis dulu, yang nggak ada soal ceritanya dulu. Jadi misalkan persamaannya itu bentuknya apa? Nah, yang depan ini ada berapa persamaan? 2. Ada persamaan sama 2 variabel. Nah, kalau kita menggunakan metode campuran, berarti kita boleh pakai metode eliminasi sama substitusi. Kita pakai yang pertama itu pakai eliminasi dulu. Langkah pertama menggunakan metode eliminasi. Sekarang pilih mau menghilangkan variabel X dulu atau variabel Y dulu. Variabel X saja. Supaya lebih mudah, kalian lihat di sini.
Yang variabel X itu koefisiennya berapa? 7. Tulis lagi, 7x tambah 3y sama dengan 8, 3x min y sama dengan 8. Nah, yang di sini kan 7, yang di bawah 3. Berarti kita balik, koefisien yang di bawah kita taruh di atas, yang di atas taruh di bawah. Berarti di sini kali berapa? 3. 3 di sini kali 7. Yuk kalikan semua ya di atas. 7 kali 3 21. Berarti variabelnya apa? X tambah 3 kali 3 9. Oke. 8 kali 3 24. Lanjut yang di bawah 3 kali 7 21. X min 1 kali 7 min 7y sama dengan 8 kali 7 54. Nanti didapat 9 min 7. Nanti jangan yang itu 9 min 7 min 11. Berarti 9 tambah 7 berapa? 16y. Habis itu 24 kurangi 54 berapa? 30. Min 30. Berarti y-nya sama dengan 30 per 16. Benar. 3 kali 3 kali 7 9. Oke. Berarti lanjut kita substitusi. Substitusi y sama dengan 30 per 16 ke persamaan. Pilih yang kiranya gampang. Koefisien yang enggak besar yang mana? Persamaan 1 atau persamaan 2? Persamaan 1. 2 ya. Karena koefisiennya 3, berarti kita tulis 3x min y sama dengan 8. 3x min y-nya ganti ke 30 per 16 sama dengan 8. 3x-nya turun, 8-nya turun. Yang ini pindah 2, soalnya min jadi plus. Berarti plus 30 per 16. Sama kan penyebut. Ini tetap 3x. Nah, 16 bagi 1 berapa? 16 kali 8. 8 kali 6 48. 8-nya tulis, 4-nya simple. 8 kali 1 8. Tambah 4 12. Berarti 128 tambah 30 berapa? 128 per 16. Nah ini 3x sini. Berarti x-nya sama dengan 158 per 16. Kalau ininya operasinya perkalian, pindah rows jadi apa?
membayar pembelian satu baju dan 6 celana seharga 675. Berarti penulisannya gimana? 1X 1 ditambah 6B sama dengan 875. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Jadi sama kayak tadi, kalian cari dulu pakai metode eliminasi. Kalian pilih mau menghilangkan X dulu apa mau menghilangkan Y dulu. Kemudian kalau sudah dapat misalkan X-nya berapa, berarti substitusi ke salah satu persamaan. Misalkan kalian pilih persamaan 1, berarti X-nya ganti ke, misalkan di sini 40.000. Nanti ganti X-nya ke 40.000. Jadi dapat nanti X sama Y-nya berapa. Kemudian karena yang ditanya itu risma membayar berapa jika membeli 2 baju dan 3 celana, berarti 2X ditambah 3Y itu berapa? Jadi eliminasi dulu, baru substitusi, baru terima. Bisa dicoba sendiri. X-nya ketemu berapa, Y-nya ketemu berapa. Sekarang buat kelompok, Ibu mau ngasih 2 soal. Satu itu bentuknya kayak gini, matematis. Yang kedua, bentuknya soal aplikasi. Jadi kalian mau buat dulu ke bentuknya kayak gini. Jadi biar cepat, kelompok aja dulu. 4-4 ya. Sini kelompok 1, sini kelompok 2, sini kelompok 3. 1, 2, 3, 4. Berarti pilih ke sana. 1, 2, 3, 4 ke sini. Paling ada ke sini. Bangkunya diputar, kalian saling berhadapan. Yang kelompok terakhir, kelompok 3. Mana sudah
ini. Jadi kamu sudah, ini ketemu. Tinggal substitusi. Tadi eliminasi. Yang dimakan apa? Y-nya dulu. Berarti ketemu X-nya kan? Berarti X-nya ganti ke sini. Substitusi. Nanti ketemu Y-nya. Kalau sudah ketemu Y-nya baru ditulis ke sini. Kalau Y-nya berarti X dulu dan Untuk yang salah kan tapi kamu harus dari dulu bentuk matematisnya kayak apa. Misalkan ini apa? Mangga ya, sama apel. Berarti mangga itu kamu misalkan dulu sebagai X atau A. Kalau ini sudah X, berarti ini kamu ambil variabel lagi. Jadi apa berarti? Y boleh. Nanti X sama Y. Jadi dicari X-nya berapa, Y-nya berapa kayak tadi. Ya kan? Nomor 1. Ada yang bisa ibu bantu? Kesusahan di bagian mananya? Yang nomor 1 bisa? Sudah. Berarti tidak ada nomor 2 ya? Yang nomor 2, kamu ganti dulu ke bentuk matematis. Nah misalkan ini kan mangga sama apel, ya kan? Berarti mangganya kamu misalkan dulu sebagai kayak tadi. Berarti kamu ambil variabel bebas, mau ambil X apa A? X ada ya, biasanya ya. Berarti mangganya itu X, terus habis itu apelnya sebagai Y. Nah tulis ini X, koefisiennya berarti ini. Ditambah berapa Y sama dengan berapa. Habis itu baru lakukan eliminasi yang tadi. Mau nilai X dulu apa Y dulu? X dulu. Nanti kalau X otomatis yang ketemu itu nanti Y-nya kan? Nanti ganti ke persamaan berapa? Nanti persamaan 1 berapa? Ya. Kalau pertama kan Y nanti ya. Kelompok 1 sudah? Belum. Yang nomor 1 ibu minta kelompok ini, yang nomor 2 kelompok ini. Yuk. Yang sama menyimak, kalau misalkan ada yang nggak sama, silakan bilang ya. Kalau sama, yuk kelompok 1 perwakilan ke depan. Yang harus duduk kakaknya. Ini kelompok 1. Ini spidolnya ada. Langsung lanjut lagi.
ini. Di situ ya. X-nya dapat berapa ini? 5, Y-nya dihentikan. Kelompok yang lain sama? Sama. Oke. Berarti tidak ada masalah kalau sama. Ini operasinya apa itu? Ini dari sini. Nah, jangan dulu giliran dari kelompok 1 menjelaskan itu, kelompok 2 menjelaskan ini. Yang lain disimak. Kalau ada yang berbeda, silakan ditanyakan yang mana. Dari kelompok 1 dulu ya. Yuk, lanjut. Yang mana dulu? Yang mana dulu? Kelompok 2 apa kelompok 1? 1. Kelompok 1. Kamu ambil dulu. Iya. Kamu belajar dulu gak apa-apa. Satu kilo mangga sama dengan X, 1 kilo apel sama dengan Y. Untuk metode eliminasinya, 2X tambah Y sama dengan 15.000, X tambah 2Y sama dengan 18.000. X2 4X ditambah 2Y 30.000, X1-nya X tambah 2Y sama dengan 18.000. 3X sama dengan 12.000, 1Y 12.000 dibagi 3, hasilnya 4.000. Kemudian untuk substitusi, 2X tambah Y sama dengan 15.000, 84.000 ditambah Y sama dengan 15.000. 8.000 ditambah Y sama dengan 15.000, Y sama dengan 15 ditambah 8 dikurangi 8.000, Y sama dengan 7.000. 5X tambah 3Y yang ada di pertanyaannya, 5 dikali 4.000 ditambah 3 dikali 7.000, hasilnya 20.000 ditambah 21.000, menghasilkan nilai 20.000. Berarti kesimpulannya tadi Risma membayar kalau misalkan membeli 5 kilo mangga sama 3 apel berarti membayar 41.000. Selamat pagi semua. Terima kasih. Silakan dari yang kelompok 1. X ditambah Y sama dengan 2, X dikurangi Y sama dengan 8, 2X tambah 24 sama dengan 4, 2X sama 2X dikurangi 24 sama dengan 15, 2Y sama dengan 6, Y sama dengan 6 bagi 2, Y sama dengan 3. Substitusinya, X ditambah Y sama dengan 2, X ditambah 3 sama dengan 2, X sama dengan 2 terus ditambah 3, X sama dengan 5. Jadi hasilnya 5,9. Sudah ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain? Apa sudah jelas? Saya mau tanya dulu. Iya, silakan Bunda.
Y sama dengan min 3 itu menghasilkan min 3 dari mana? Min 3 dari mana katanya Mi? Nanti lihat proses sebelumnya dijelaskan dari ada yang nggak paham. Dua Y sama dengan 6. Nah, lanjut. Y Nah, sama dengan 6. Dua ini hasil ya benar. dua ini hasil dari Y. Jadi Y ini min 3. Ya benar. Jadi ini kan kayak gini kan, 2Y sama dengan 6. Kemudian 6-nya turun, Y-nya turun. Kalau ada kayak ini, 2 sama ini gabung, berarti operasinya di sini sebenarnya perkalian. Pindah luas berarti jadi Pembagian. Jadi 2-nya turun ke sini. Kan kalau 6 bagi 2 kan dapat 3, ya kan? Ya. Kan ada min-nya, min bagi plus dapat Min. Jadi Y-nya sama dengan min 3. Nah, paham semua? Paham. Gitu. Sama semua jawabannya? Sama. Yuk kita beri tepuk tangan dulu. Sudah kelompok 1, 2 yang ini juga sudah. Silakan balik lagi ke bangkunya masing-masing, tapi bangkunya yang tadi diperbaiki dulu. Nanti silakan. Sebelum Ibu akhiri, Ibu simpulkan dulu dari yang ada. Dari penjelasan yang tadi yang kalian kerjakan, Ibu simpulkan dulu. Kan kemarin kita sudah mengetahui bahwasanya eliminasi itu menghilangkan, terus substitusi itu mengganti. Kemudian kita pakai metode jamu campuran. Campuran itu bisa eliminasi dulu, kemudian disubstitusi menghasilkan X sama Y. Y-nya berapa? Dapat HP-nya. Kemudian Ibu infokan untuk pertemuan selanjutnya itu kita akan membahas tentang latihan-latihan soal. Nah, kalau misalkan kalian cepat selesainya ya latihan-latihan soal itu, kita juga lanjut ke materi SPT LBP. Ini kan sistem persamaan. Yang minggu depan itu sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Jadi bisa kalian cari dulu di rumahnya sebelum belajar. Sudah? Gak ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, tetap semangat belajar di rumahnya. Dan jangan lupa kalau misalkan ada waktu luang dikerjakan SPTLB ini. Sebelum diakhiri, silakan ketua kelasnya lagi untuk memimpin doa. Sebelum pelajaran hari ini ditutup, mari kita berdoa bersama. Semoga dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bunda. Alhamdulillah. Gimana kondisinya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Bunda, hari ini kita akan melakukan wawancara atau percakapan pasca observasi ya dalam rangkaian kegiatan supervisi akademi yang saya lakukan. Kemarin kita sudah melalui pra observasi, kemudian kemarin kita lakukan observasi di kelas, dan hari ini kita sampai pada tahapan pasca observasi. Bu Fida, tujuan dari kegiatan ini pasca observasi ini nanti kita akan melakukan refleksi
juga akan minta refleksi dari Bu Fida nanti bagaimana, apa yang dirasakan, apa kendala kemarin, refleksi Bu Fida di pembelajaran kemarin. Termasuk saya nanti juga akan menyampaikan refleksi atau umpan balik terkait apa yang saya amati. Intinya saya bukan dalam hal mau menilai dia, tapi saya nanti dalam rangka menyampaikan apa yang saya lihat, apa yang saya gunakan ketika pembelajaran kemarin, sehingga nanti kita bisa saling merefleksi dan ada perbaikan di depan. Baik Bu Fida, saya dari kemarin, dari pembelajaran kemarin yang sudah saya observasi, saya ingin mengetahui lebih lanjut dari Bu Fida, kira-kira apa perasaan Bu Fida, hasil refleksinya Bu Fida terkait proses pembelajaran yang sudah kemarin dilakukan oleh Bu Fida. Bagaimana? Silakan Bu Fida. Kemarin kan saya melakukan pembelajaran diferensiasi di kelas 1-2. Nah, awalnya sudah saya rencanakan kan itu siswa memiliki beragam orang, artinya memiliki kesiapan yang berbeda, minat dan profil. Maka saya siapkan seperti halnya video pembelajaran untuk membuat siswa yang suka terhadap auditori, visual, dan seperti itu bisa tercapai semua. Akan tetapi pada saat itu akan mengalami kendala lampu padam. Sehingga ini cuma saya berikan kepada sebagian siswa saja. Sebenarnya kalau di pondok itu kan HP cuma boleh pegang berapa siswa? Tidak semua siswa ya? Semua siswa. Jadi kemarin yang melihat video pembelajarannya hanya sebagian, itu salah satu. Kemudian ada yang lain kira-kira berbeda yang lain? Untuk pembelajaran secara spesifik itu saya belum bisa. Karena untuk melihat tercapai tidaknya itu kemarin saya berdasarkan 3 hal. Kesiapan, minat, sama profil. Saya pengennya kan semua. Ternyata tidak bisa dilakukan secara sekaligus. Saya mesti kesulitan sendiri. Jadi mau minta kembali saran teman-teman, kemudian bagaimana enaknya supaya belajar seperti itu bisa lebih baik dari yang kemarin. Ini menurut saya. Baik, tidak. Demikian ya, tadi Bu Fida sudah merefleksikan apa yang sudah terjadi kemarin. Saya yang izin Bu Fida, saya juga akan menyampaikan hasil pengamatan saya, karena ini juga menjadi bahan kembali ya dari saya kepada Bu Fida. Kemarin kan ada beberapa aspek ya yang ingin kita kembangkan. Itu kenyamanan lingkungan di kelas. Saya lihat kelasnya juga di awal itu kondisinya memang kondisinya bersih, jadi ini sudah nyaman anak-anak belajar di situ. Kemudian Bu Fida juga memberi kebebasan anak-anak untuk menempati tempat duduk. Ya, silakan menempati tempat duduk yang diinginkan. Jadi yang saya amati. Jadi sepertinya Bu Fida mempersilahkan anak-anak sesuai nyamannya anak-anak gitu. Kemudian dari pendekatan, aspek pendekatan dalam mendampingi anak-anak atau peserta didik, saya juga melihat Bu Fida sangat interaktif. Jadi komunikasinya itu dua arah. Kemudian Bu Fida juga berkeliling ketika kerja kelompok, yang saya lihat. Tapi memang di pembelajaran berdiferensiasi yang saya lihat kok sepertinya belum dapat, tetapi sudah akan masuk ke sana, hanya mungkin perlu ditingkatkan lagi seperti tadi. Perlu adanya pengetahuan yang jelas. Jadi apakah itu berdasarkan minat, apakah itu berdasarkan kesiapan, apakah berdasarkan gaya belajar. Kalau kemarin sepertinya semuanya mau dipenuhi, tapi akhirnya tadi Bu Fida sudah merefleksikan diri, ternyata susah untuk ini ya, menangkapkan. Kemudian memang perlu juga menyiapkan mental psikologi anak sebelum memulai. Jadi anak-anak mungkin ada yang capek, ada yang bayar, apalagi kemarin habis kegiatan apa itu kemarin. Jadi anak-anak mungkin perlu dibawa dalam suasana yang tenang dulu. Kemudian misalnya membuat skripsi
dan oke, Bu Fida. Nah, saya tadi mencatat dari hasil refleksi Bu Fida dan juga hasil IPMAT memang ada kendala di aspek pembelajaran berdiferensiasi, gitu ya. Nah, kira-kira Bu Fida, kemarin yang kita sudah melakukan rencana di PRA, rencana pembelajaran berdiferensiasinya itu berdasarkan pemetaan 3 itu ya. Yang pertama kesiapan, profil belajarnya. Nah, ternyata tadi ada kendala kan. Nah, kira-kira nanti gimana untuk rencana ke depannya mengenai aspek ini? Kedepannya gimana? Pertama, saya ingin tetap konsultasi dengan Pak Muhammad. Misalkan ada waktu luang, saya ingin mengajak kembali untuk diskusi dan minta saran. Kemudian saya akan terlebih dahulu melihat video pembelajaran yang sekiranya bisa membantu saya untuk lebih bisa memahami pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa, supaya bisa lebih berhasil ke depannya. Kemudian saya kan juga aktif di MDMP. Itu saya akan mencoba untuk merefleksikan di sana untuk mengajak anggota-anggota yang lain itu untuk membahas bagaimana pembelajaran diferensiasi itu supaya bisa lebih memahami. Jadi bisa saya terapkan di pembelajaran yang selanjutnya. Oke, bagus itu Bu Fida. Jadi Bu Fida nanti mau meningkatkan kompetensi dirinya, baik itu di lingkungan sekolah, sama teman sejawat, kemudian dengan MGP atau komunitas-komunitas belajar yang lain, termasuk memanfaatkan media ya di itu dan semacamnya. Nanti kira-kira kalau sudah dilakukan, tapi di dalam prakteknya ternyata ibu masih ada kendala dan semacamnya. Mungkin siapa lagi orang yang paling dibutuhkan itu nanti, atau apa sih yang harus saya lakukan ketika saya punya masalah. Jadi misalnya kan tidak mentok sampai di sini saja, ya. Jadi kedepannya harus ada perbaikan. Nah, dalam pelaksanaannya nanti di kelas ternyata masih ada kendala. Nah, kira-kira apa yang harus segera mungkin saya lakukan kalau menemui persoalan itu? Karena lebih dekatnya kan ke Pak Ahmad. Jadi kan bisa langsung ke Pak Ahmad. Tapi kan saya mampu di kelas 10-2. Kalau tak kelas 11, jadi lebih mudah langsung. Oke, baik Bu Fida, tidak apa-apa. Saya akan siap hadir untuk Bu Fida. Apalagi kan kita satu MGP. Ketuanya siapa Bu? Oh gitu. Ketua MGP-nya ya. Ya itu bisa menjadi bahan Bu Fida. Nanti kita rencananya juga tidak hanya pembelajaran itu tidak hanya pembelajaran di kelas kita di sekolah kita, tapi bagaimana hasil dari supervisi ini bisa kita terapkan, bisa kita titipkan ke teman-teman guru di MGP kita. Nah, dari apa yang sudah Ibu rencanakan tadi, ya, dari beberapa yang sudah Ibu rencanakan untuk pengembangan ini terkait aspek-aspek yang tadi belum dicapai, terutama di pembelajaran berdiferensiasinya, ini kapan ini mau segera dilakukan? Sesegera mungkin. Tapi kan pada saat ini ketika saya jadi masih ada libur puasa sampai Lebaran. Maka ketika sudah aku kembali, segera mungkin saya ingin mencoba kembali untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi. Iya. Terutama tadi di kelas 2 Bu ya. Jadi kemarin kan Ibu sudah melakukan pembelajaran di kelas 2. Sudah tahu persoalannya dan akan segera nanti akan kembali melakukan perbaikan itu di kelas 2, terutama di kelas yang 2. Saya rasa itu Bu Fida hasil wawancara kita di kelas observasi ini. Terima kasih atas waktunya dan saya ingin Bu Fida tetap berkonsultasi atau juga punya komitmen, dan saya ingin segera juga ingin dapat apa ya, info atau kabar dari Bu Fida. Mudah-mudahan ya, karena kita memang nanti ini
Jadi nanti kita akan tunggu setelah libur ini Ibu Fida bisa melaksanakan itu apa yang sudah Ibu rencanakan, mudah-mudahan bisa dilakukan. Saya ingin tahu perbedaannya. Nanti saya juga ingin dengar dari Ibu Fida apa sih perbedaannya dari pelajaran kemarin dengan yang sudah. Harapannya seperti apa? Harapannya ya bisa lebih baik. Kemudian kemarin memang fokus itu semua, jadi bisa bertahap saja gitu. Dari pemetaan ini ya kebutuhan belajarnya ya. Jadi mau sesuatu yang saya ingin lihat itu bisa dilakukan dan saya ingin dengar kabar baiknya dari itu. Ya, kalau masih menemui masalah atau butuh teman seperti biasa kita satu sekolah saya tidak berhenti. Terima kasih Bu Fida atas waktunya. Mohon maaf mengganggu aktivitasnya Bu Fida. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.